Bulan ini, berapa banyak uang yang tersisa di rekeningmu setelah semua tagihan dibayar? Serius, coba hitung sekarang. Bayar listrik, air, gas naik lagi. Harga beras yang kemarin 12.000 sekarang 15.000. Minyak goreng dari 16.000 jadi 20.000. Bensin naik, ongkos naik, uang sekolah anak naik, bahkan harga tahu tempe pun ikut naik. Gaji kamu? Ya gitu-gitu aja, malah ada yang kena potong jam kerja, ada yang kena PHK, ada yang usahanya mulai sepi. Dan yang paling menyakitkan adalah ini, kamu kerja keras setiap hari, tapi kok rasanya uang semakin tidak ada artinya. Tabungan susah nambah, investasi belum sempat mikir ke sana, dana darurat, yang ada malah kartu kredit yang harus dibayar. Kamu tidak sendiri, ini yang dirasakan jutaan orang Indonesia sekarang. Dan kalau kamu pikir ini cuma fase sementara yang akan segera berlalu, aku harus bilang sejujurnya, ini baru permulaan. Tapi dengarkan ini baik-baik. Di saat yang bersamaan ketika kamu dan jutaan orang lainnya merasa uang semakin tipis, ada sekelompok orang, bahkan tetanggamu sendiri, yang justru diam-diam sedang mengumpulkan aset, beli tanah murah, beli peralatan usaha bekas, belajar skill baru yang bisa menghasilkan uang dari rumah. Mereka bukan orang kaya. Mereka dulu sama seperti kamu, penghasilan pas-pasan. Tapi mereka paham satu hal yang kebanyakan orang tidak tahu. Saat ekonomi kacau seperti sekarang, ada perpindahan kekayaan besar-besaran yang sedang terjadi. Dari yang tidak siap ke yang siap. Dari yang panik ke yang tenang. Dari yang boros ke yang hemat dan strategis. Dan 3 hingga 5 tahun dari sekarang, kamu akan lihat perbedaannya dengan mata kepala sendiri. Ada yang masih stuck di tempat yang sama, bahkan lebih parah. Dan ada yang tiba-tiba sudah punya usaha, punya aset, dan hidupnya jauh lebih stabil. Pertanyaannya cuma satu, kamu mau jadi yang mana? Kalau kamu mau tahu caranya, cara real bukan teori ngawang, tetap tonton sampai habis. Karena di video ini, kita akan bahas tuntas bagaimana orang biasa bisa naik kelas di tengah kondisi ekonomi yang sulit seperti sekarang. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel Asupan Otak dan nyalakan notifikasinya. Di sini kita bahas strategi finansial praktis yang bisa langsung kamu terapkan besok pagi. Bukan cuma teori-teori yang indah di atas kertas. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Bagian 1. Apa itu transfer kekayaan? Pertama-tama, kita harus pahami dulu konsep dasarnya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan transfer kekayaan atau perpindahan harta? Jadi begini, transfer kekayaan itu adalah fenomena di mana aset, uang, dan sumber daya ekonomi berpindah dari satu kelompok orang ke kelompok orang lainnya dalam waktu yang relatif singkat. Bukan hilang, bukan lenyap, tetapi berpindah kepemilikan. Bayangkan seperti ini, total uang yang beredar di masyarakat itu sebenarnya relatif tetap. Yang berubah adalah siapa yang memegangnya. Ketika ekonomi stabil, perpindahan ini terjadi secara perlahan dan gradual. Tapi ketika terjadi guncangan ekonomi besar, seperti yang kita alami sekarang, perpindahan ini terjadi dengan sangat cepat dan dalam skala masif. Contoh sederhananya begini. Ada orang A yang punya rumah senilai 500 juta rupiah. Karena kondisi ekonomi sulit, dia kehilangan pekerjaan dan terpaksa menjual rumahnya dengan harga 350 juta rupiah karena butuh uang cepat. Lalu ada orang B yang sudah menyiapkan dana tunai. Dia membeli rumah itu dengan harga 350 juta rupiah. Beberapa tahun kemudian, kondisi ekonomi membaik, harga rumah kembali ke 500 juta rupiah, atau bahkan lebih. Nah, yang terjadi adalah kekayaan senilai 150 juta rupiah lebih berpindah dari orang A ke orang B. Bukan karena orang B mencuri atau berbuat curang, tapi karena orang B punya persiapan dan strategi, sementara orang A tidak punya pilihan lain. Ini yang disebut transfer kekayaan. Dan yang harus kamu pahami, ini bukan tentang keberuntungan. Ini tentang posisi finansial dan kesiapan mental saat momentum datang. Bagian 2.
Mengapa 2026 menjadi tahun perpindahan kekayaan? Sekarang pertanyaannya, kenapa justru tahun 2026 ini menjadi momen penting? Coba kita lihat kondisi yang sedang terjadi sekarang. Pertama, tingkat inflasi yang tinggi membuat daya beli masyarakat menurun drastis. Harga sembako, BBM, listrik, semuanya naik. Orang yang tadinya bisa menabung 2 juta per bulan, sekarang bahkan sulit untuk menyisihkan Rp500.000. Kedua, banyak perusahaan melakukan efisiensi besar-besaran. PHK terjadi di berbagai sektor. Penghasilan keluarga berkurang, sementara kebutuhan tetap atau malah bertambah. Ketiga, suku bunga berubah-ubah. Cicilan naik, beban hutang membengkak. Banyak yang tadinya aman-aman saja dengan cicilan mereka, sekarang mulai kewalahan. Keempat, harga aset menjadi volatil, tidak stabil. Ada yang turun drastis, ada yang naik tak terduga. Properti di beberapa area anjlok karena banyak yang terpaksa jual cepat. Sementara tanah produktif justru diburu investor. Kombinasi semua faktor ini menciptakan kondisi yang sempurna untuk terjadinya transfer kekayaan masif. Dari mereka yang tidak siap ke mereka yang sudah mempersiapkan diri. Dari mereka yang panik dan bertindak emosional ke mereka yang tenang dan bertindak strategis. Dari mereka yang terjebak hutang konsumtif ke mereka yang punya likuiditas. Sejarah telah membuktikan pola ini berulang kali. Ingat krisis moneter 1998? Ada yang kehilangan segalanya, namun ada pula yang memanfaatkan momen untuk membeli aset dengan harga sangat rendah dan kemudian menjadi mapan dalam waktu 5 tahun. Krisis finansial global 2008? Ceritanya serupa. Bahkan pandemi 2020 juga menunjukkan pola yang sama. Yang mengalami kerugian besar adalah mereka yang terlambat bereaksi, tidak memiliki cadangan dana yang cukup atau terbelit hutang untuk gaya hidup. Sedangkan yang naik kelas adalah mereka yang memiliki dana likuid, strategi yang jelas, dan kesiapan mental yang kuat. Dan sekarang, giliran tahun 2026. Pertanyaannya sangat sederhana. Kamu berada di kelompok yang mana? Kelompok yang akan kehilangan momentum ataukah kelompok yang akan memanfaatkannya? Ini bukan tentang bersikap pesimis atau optimis berlebihan. Ini tentang memahami realitas dan mempersiapkan diri dengan matang. Faktanya, saat ini sudah banyak indikator yang terlihat jelas. Harga properti di berbagai wilayah mulai turun karena pemiliknya terpaksa melepas dengan cepat. Lahan-lahan produktif mulai diburu oleh investor skala kecil hingga menengah yang memahami arah tren. Keahlian di bidang digital semakin dicari karena perusahaan membutuhkan efisiensi operasional. Dan uang tunai nilainya menjadi jauh lebih berharga dibandingkan periode sebelumnya. Momentum seperti ini datangnya hanya sekali dalam rentang 10-15 tahun, dan jika kamu melewatkannya, kamu harus menunggu siklus berikutnya untuk datang kembali. Jadi, pertanyaan sebenarnya bukan apakah ini benar-benar sedang terjadi, melainkan apa yang harus saya lakukan mulai sekarang. Bagian 3. Konsep likuiditas versus non-likuiditas. Kunci utama di masa gejolak. Sekarang kita masuk ke konsep pertama yang sangat krusial, likuiditas. Ini istilah yang sebenarnya cukup sederhana. Artinya, seberapa cepat kamu bisa mengubah sebuah aset menjadi uang tunai yang siap pakai. Uang tunai sangat likuid, bahkan paling likuid. Emas dalam bentuk batangan cukup likuid. Deposito berjangka lumayan likuid dengan proses pencairan tertentu. Properti seperti rumah atau ruko tidak likuid, butuh waktu untuk menjualnya. Kendaraan mewah lebih sulit lagi. Tanah di lokasi terpencil bisa memakan waktu sangat lama untuk menemukan pembeli. Nah, dalam kondisi ekonomi seperti sekarang, mereka yang memiliki uang tunai atau aset yang mudah dicairkan adalah yang paling diuntungkan. Mengapa demikian? Karena ketika ekonomi bergejolak, banyak orang yang terpaksa menjual aset mereka dengan harga di bawah nilai wajar. Rumah dijual dengan cepat karena kebutuhan dana mendesak. Tanah dilepas di bawah harga pasar karena kekhawatiran harga akan terus merosot. Kendaraan, peralatan usaha, bahkan bisnis skala kecil, semuanya dijual karena pemiliknya membutuhkan uang tunai segera.
Dan inilah titik di mana peluang emas muncul. Jika kamu memiliki uang tunai meskipun hanya berkisar 20 juta, 30 juta atau 50 juta rupiah, kamu bisa membeli aset yang sebenarnya bernilai 80 juta atau bahkan mencapai 100 juta rupiah. Aset yang produktif dan bisa menghasilkan pendapatan kembali di masa mendatang. Bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki likuiditas? Mereka hanya bisa menyaksikan peluang berlalu begitu saja, atau yang lebih parah lagi, mereka justru menjadi pihak yang terpaksa menjual aset dengan harga murah karena tidak memiliki dana darurat yang memadai. Ini bukan persoalan siapa yang kaya atau miskin. Ini persoalan siapa yang memiliki persiapan dan strategi yang tepat. Banyak orang dengan penghasilan tinggi namun hidup dari gaji ke gaji tanpa ada sisa. Penghasilan 15 juta per bulan, tetapi cicilan rumah 5 juta, cicilan kendaraan 4 juta, biaya pendidikan anak 3 juta, gaya hidup 3 juta. Sisanya tidak ada, bahkan bisa minus jika ada pengeluaran mendadak. Dari luar mereka terlihat mapan, rumah di kompleks bagus, mobil terbaru, liburan rutin setiap bulan. Namun sebenarnya, fondasi finansial mereka sangat rapuh. Begitu ada gangguan sedikit saja pada pendapatan, semuanya bisa runtuh dengan cepat. Sebaliknya, ada orang dengan penghasilan yang pas-pasan, katakanlah 7 juta sebulan, namun mereka punya disiplin untuk menyisihkan 2 juta untuk tabungan, 1 juta untuk investasi, dan hidup dengan 4 juta sisanya. Tidak ada cicilan yang memberatkan, tidak ada kebutuhan untuk menjaga gengsi. Hidup sederhana namun stabil dan terkendali. Ketika peluang datang mengetuk, mereka bisa langsung bergerak, membeli tanah dengan harga miring, membeli peralatan usaha bekas yang masih layak, mengikuti pelatihan untuk menambah keahlian baru, atau bahkan memulai usaha kecil dengan modal yang terbatas. Dan 3 hingga 5 tahun kemudian, mereka sudah berada jauh di depan. Ini adalah pola yang terus berulang dalam setiap siklus ekonomi, dan sangat disayangkan, banyak orang baru menyadarinya setelah momentum sudah terlewat. Jadi, jika saat ini kamu masih punya waktu untuk memperbaiki posisi finansialmu, lakukanlah segera. Kurangi beban cicilan yang tidak menghasilkan. Potong pengeluaran untuk gaya hidup yang sebenarnya tidak esensial, dan mulai membangun likuiditas secara konsisten. Karena dalam kondisi seperti sekarang, uang tunai adalah raja. Cash memberikan kamu kebebasan bergerak, fleksibilitas dalam mengambil keputusan, dan yang paling penting, daya beli ketika orang lain tidak memilikinya. Bagian 4. Profil orang biasa yang berhasil naik kelas. Sekarang mari kita lihat karakteristik mereka yang berhasil. Coba perhatikan, orang-orang yang sukses naik kelas di tengah kondisi sulit memiliki kesamaan pola. Bukan karena faktor keberuntungan semata, tetapi karena kebiasaan dan cara berpikir mereka yang berbeda. Pola pertama, mereka hidup jauh di bawah kapasitas sebenarnya. Ini bukan berarti pelit atau tidak mau menikmati hidup, tetapi mereka sangat sadar akan prioritas yang sebenarnya. Mereka tahu kapan harus menahan diri, kapan harus mengeluarkan uang, dan kapan harus mengalokasikan untuk investasi. Gaya hidup yang sederhana bukan berarti murahan. Ini adalah strategi bertahan yang cerdas dan terukur. Sebagai contoh, mereka tidak merasa perlu memiliki mobil jika transportasi umum atau sepeda motor sudah memadai untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka tidak tergoda untuk membeli gadget terbaru setiap tahun jika yang lama masih berfungsi dengan baik. Mereka tidak perlu makan di restoran mahal setiap minggu jika memasak di rumah jauh lebih hemat dan lebih sehat. Ini bukan tentang menjalani hidup yang membosankan. Ini tentang pengendalian diri dan memiliki visi jangka panjang yang jelas. Pola kedua, mereka membeli saat orang lain sedang takut. Saat semua orang panik dan menjual aset mereka, justru mereka yang membeli. Saat semua orang ragu dan bimbang, mereka menganalisis dengan kepala dingin dan mengambil keputusan. Ini bukan tindakan nekat tanpa dasar. Ini adalah keberanian yang dibangun di atas data dan logika yang solid. Contoh nyata, ketika pandemi melanda di tahun 2020, banyak orang menjual properti karena ketakutan akan masa depan. Harga turun sekitar 20 hingga 30% dari harga normal. Siapa yang berani membeli saat itu? Sekarang aset mereka sudah kembali naik
bahkan melebihi nilai sebelum pandemi terjadi. Hal serupa terjadi pada saham, emas, atau bahkan bisnis kecil yang dijual murah karena pemiliknya tidak mampu melanjutkan. Yang membeli dengan harga diskon saat panik, mereka yang sekarang menikmati hasil keputusan berani mereka. Pola ketiga, mereka memilih aset yang menghasilkan, bukan aset untuk pencitraan. Mobil mewah, bukan prioritas utama. Gadget terbaru setiap tahun, tidak penting. Pakaian bermerek, tidak dalam daftar kebutuhan. Mereka lebih memilih membeli sebidang tanah kecil yang bisa ditanami, peralatan produksi sederhana yang bisa digunakan untuk usaha, atau mengikuti kursus online gratis yang berkualitas, mencoba bisnis kecil-kecilan untuk menguji pasar, trial and error tanpa rasa malu atau gengsi. Gagal, bangkit dan coba pendekatan yang berbeda. Tidak ada ego yang menghalangi proses belajar mereka. Tidak ada pemikiran, masa aku harus belajar hal baru di usia segini? Justru mereka sangat sadar bahwa jika tidak terus belajar, mereka akan tertinggal dan tergantikan. Dan disinilah gap atau jurang pemisah antara orang biasa yang naik dengan orang yang stuck di tempat sangat terlihat jelas. Pola kelima, mereka memiliki pola pikir jangka panjang. Ini yang paling fundamental dan paling penting. Mereka tidak berpikir untuk bulan depan atau tahun depan saja. Mereka berpikir untuk 5 tahun, bahkan 10 tahun ke depan. Setiap keputusan finansial diambil dengan pertimbangan matang. Apakah ini akan memberikan manfaat jangka panjang untukku? Bukan apakah ini akan membuat aku terlihat keren di hadapan orang lain sekarang. Dan pola pikir inilah yang membuat mereka konsisten dalam tindakan. Tidak mudah terpengaruh oleh tren sesaat, tidak tergoda dengan diskon besar-besaran jika memang tidak membutuhkan barangnya. Tidak FOMO ketika teman-teman memamerkan barang-barang baru mereka di media sosial. Mereka memiliki rencana yang jelas dan disiplin tinggi dalam menjalankannya. Bagian 5. 5 jenis aset yang sedang diburu di era transfer kekayaan 2026. Ini bagian yang paling krusial. Catat baik-baik dan pahami dengan seksama. Aset pertama, tanah dan lahan produktif. Bukan tanah kafling di pinggir jalan protokol. Bukan juga tanah spekulatif yang dijual developer dengan janji-janji menggiurkan. Yang dimaksud di sini adalah lahan yang benar-benar bisa dimanfaatkan, digarap, dan menghasilkan. Kenapa lahan produktif menjadi sangat berharga? Karena kita sedang menghadapi ancaman krisis pangan yang semakin nyata. Harga hasil pertanian terus naik. Permintaan terhadap sayuran, buah-buahan, dan bahan pangan lokal meningkat drastis. Ketergantungan pada impor mulai dikurangi, dan masyarakat mulai menyadari pentingnya kemandirian pangan. Orang yang memiliki lahan produktif, bahkan yang kecil sekalipun, misalnya hanya 500 meter persegi, bisa mulai menanam cabai, tomat, kangkung, atau sayuran organik lainnya. Hasilnya bisa dijual langsung ke tetangga sekitar, dipasarkan melalui platform online, atau dikirim ke pasar tradisional. Cash flow langsung mengalir. Dan yang menarik, harga tanah di wilayah pinggiran kota atau daerah pedesaan justru sedang mengalami penurunan karena banyak pemilik yang menjual dengan terburu-buru. Mereka membutuhkan uang tunai segera untuk membayar cicilan atau memenuhi kebutuhan hidup mendesak. Ini adalah kesempatan emas bagi kamu yang memiliki likuiditas. Bahkan jika tidak memiliki dana untuk membeli, kamu bisa memulainya dengan sistem sewa lahan atau perjanjian bagi hasil. Banyak pemilik tanah yang senang jika lahannya dikelola dengan baik, dan mereka mendapat bagian hasil tanpa perlu repot mengurus sendiri. Aset kedua, alat produksi skala rumahan. Mesin jahit berkualitas, peralatan pertukangan lengkap, oven komersial untuk usaha kue, oven heavy duty untuk produksi minuman, printer DTF untuk sablon custom, mesin press untuk sablon kaos,
peralatan pertanian kecil seperti mesin pencacah atau pompa air bertenaga. Semua ini adalah alat yang bisa menghasilkan uang secara konsisten. Orang yang memiliki alat ini bisa memulai produksi sendiri di rumah, membuat dan menjual kue, menerima jasa sablon kaos, membuka jasa jahit atau konveksi kecil, memproduksi makanan ringan untuk dijual, atau menyediakan jasa pertanian kepada petani kecil di sekitar. Modal memang dibutuhkan, tapi tidak harus besar. Dan yang terpenting, usaha ini bisa dimulai segera dan terus berkembang. Saat ini banyak peralatan bekas yang dijual dengan harga miring karena pemiliknya membutuhkan uang cepat atau karena bisnisnya harus tutup. Cari di marketplace, grup jual beli di media sosial, atau komunitas UMKM lokal. Negosiasi, beli dengan harga terbaik, dan langsung operasikan. Yang penting adalah pilih alat yang sudah kamu pahami cara penggunaannya atau yang bisa dipelajari dengan cepat. Jangan sampai membeli alat yang akhirnya hanya menumpuk di gudang tanpa dimanfaatkan. Aset ketiga, keahlian digital yang bisa cepat menghasilkan. Ini adalah aset tak berwujud namun memiliki nilai luar biasa tinggi. Kemampuan copywriting yang persuasif, video editing untuk konten digital, desain grafis untuk berbagai kebutuhan, social media management untuk brand atau bisnis, coding atau programming tingkat dasar hingga menengah, data entry yang akurat dan cepat, SEO untuk meningkatkan visibilitas website, content writing berkualitas tinggi, menjadi virtual assistant profesional, customer service online yang responsif, bahkan menjadi admin marketplace atau toko online bisa menghasilkan pendapatan stabil. Yang paling menarik, semua keahlian ini bisa dipelajari secara gratis atau dengan biaya sangat minimal melalui YouTube, Google, atau platform kursus online seperti Coursera, Skillshare, Udemy, atau bahkan dari channel-channel edukasi lokal berkualitas. Dalam rentang waktu 3 hingga 6 bulan belajar dengan serius dan konsisten, kamu sudah bisa mulai menerima klien pertama. Penghasilan awal mungkin masih kecil, sekitar 500.000 hingga 1 juta rupiah per bulan. Namun, setelah portofolio mulai terbentuk dan testimoni positif dari klien mulai banyak, harga jasa kamu bisa naik menjadi 3 juta, 5 juta, bahkan 10 juta rupiah per bulan atau lebih. Dan yang paling menguntungkan, semua ini bisa dikerjakan dari rumah. Tidak perlu menyewa kantor fisik, tidak perlu membeli stok barang. Modal laptop dan koneksi internet yang stabil sudah cukup untuk memulai. Aset keempat, stok barang konsumsi primer dengan nilai stabil. Beras dalam jumlah memadai, gula pasir, minyak goreng, bumbu dapur lengkap, sabun mandi dan cuci, pasta gigi, deterjen, obat-obatan dasar untuk pertolongan pertama, vitamin dan suplemen. Ini memang bukan aset investasi besar yang memberikan return tinggi, namun stok barang konsumsi bisa menjadi penyangga finansial yang efektif. Ketika harga terus naik, kamu sudah memiliki persediaan. Tidak perlu membeli lagi dengan harga yang lebih mahal, atau bahkan bisa menjual kembali kepada tetangga atau komunitas dengan margin kecil namun perputarannya cepat. Ini strategi sederhana namun sangat efektif, terutama untuk keluarga dengan anggaran yang terbatas. Beli ketika harga sedang promo atau dalam kondisi stabil, simpan dalam jumlah yang wajar dan gunakan saat harga sedang tinggi. Namun perlu diingat, jangan berlebihan sampai menjadi penimbun yang merugikan orang lain. Beli secukupnya untuk kebutuhan 3 hingga 6 bulan ke depan. Pastikan barang tidak sampai kadaluarsa atau rusak karena penyimpanan yang tidak tepat. Aset kelima, jaringan relasi dan koneksi yang tepat. Ini adalah aset paling underrated namun dampaknya sangat besar. Memiliki teman yang ahli dalam desain, memiliki saudara yang mempunyai lahan kosong, kenal dengan orang yang membutuhkan jasa freelance berkualitas, memiliki komunitas online yang solid dan saling mendukung, bergabung dengan grup bisnis lokal yang aktif,
Ikut serta dalam komunitas petani muda atau komunitas UMKM di daerahmu. Relasi dan jaringan adalah modal tak terlihat yang bisa menghasilkan peluang nyata dan konkret. Banyak orang yang berhasil naik kelas bukan karena mereka memiliki modal finansial yang besar dari awal, tetapi karena mereka tahu harus menghubungi siapa dan bagaimana memanfaatkan jaringan yang ada. Mereka mendapatkan proyek karena rekomendasi dari teman. Mereka bisa mendapat supplier dengan harga terbaik karena kenal langsung dengan produsennya. Mereka bisa belajar keahlian baru karena ada orang yang bersedia mengajar tanpa meminta bayaran. Jadi, mulai dari sekarang, bangun relasi dengan sungguh-sungguh dan tulus. Ikut aktif dalam komunitas, partisipasi dalam grup-grup yang relevan, bantu orang lain tanpa selalu mengharapkan balasan langsung. Karena pada suatu saat nanti, relasi yang kamu bangun akan kembali dalam bentuk peluang yang berharga. Bagian 7. Langkah praktis yang bisa dimulai hari ini juga. Oke, sekarang kita masuk ke bagian aksi atau langkah konkret. Apa yang bisa kamu mulai lakukan hari ini juga? Langkah 1. Hitung dan evaluasi posisi finansialmu. Berapa total penghasilanmu setiap bulan? Berapa pengeluaran rutin yang harus dibayar? Berapa total hutang yang masih kamu tanggung? Berapa nilai aset yang sudah kamu miliki? Catat semuanya dengan jujur dan detail. Dari situ kamu bisa mulai menyusun strategi yang realistis. Langkah 2. Potong pengeluaran yang tidak esensial. Langganan streaming yang jarang sekali ditonton? Hentikan. Kebiasaan beli kopi mahal setiap hari? Kurangi drastis. Makan di luar setiap hari padahal bisa masak di rumah? Ubah kebiasaan itu. Setiap rupiah yang berhasil kamu hemat adalah rupiah yang bisa dialokasikan untuk investasi atau dana darurat. Langkah 3. Bangun dana darurat secara bertahap. Target minimal adalah 3 bulan pengeluaran rutin. Jika penghasilanmu 5 juta dan pengeluaran bulanan 4 juta, maka dana darurat minimal yang harus kamu miliki adalah 12 juta rupiah. Simpan di tabungan biasa atau instrumen liquid yang mudah dan cepat dicairkan kapan saja. Langkah 4. Mulai belajar satu keahlian baru. Pilih satu skill yang realistis bisa menghasilkan uang dalam 3 hingga 6 bulan ke depan. Fokus belajar sampai benar-benar mahir dan percaya diri. Lalu mulai cari klien pertama, meskipun bayarannya masih kecil. Yang penting adalah memulai dan membangun portofolio. Langkah 5. Cari peluang aset dengan harga miring. Pantau terus marketplace online. Ikut bergabung dengan grup jual-beli di media sosial. Tanya-tanya ke tetangga, keluarga, atau kenalan. Siapa tahu ada yang sedang menjual tanah dengan harga murah, alat produksi bekas berkualitas, atau peluang bisnis kecil yang bisa diambil alih dengan modal terjangkau. Langkah 6. Bangun dan perluas jaringan relasi. Gabung dengan komunitas yang relevan dengan minatmu. Ikut workshop atau webinar gratis yang bermanfaat. Ngobrol dan belajar dari orang-orang yang sudah lebih dulu berhasil. Network is net worth. Jaringan adalah kekayaan sejati. Tidak perlu terburu-buru dan ingin langsung sempurna. Yang penting adalah konsisten. Lakukan sedikit demi sedikit, tapi lakukan setiap hari tanpa henti. Transfer kekayaan atau perpindahan harta di tahun 2026 ini bukan sekadar teori atau mitos belaka. Ini adalah fenomena nyata yang sedang terjadi tepat di depan mata kita sekarang. Saat satu kelompok kehilangan posisi mereka, kelompok lain dengan cepat mengambil alih. Dan untuk pertama kalinya dalam generasi ini, orang-orang biasa dengan latar belakang standar memiliki peluang yang sama besar, bahkan mungkin lebih besar, dibandingkan mereka yang sudah kaya dari awal. Yang paling penting bukanlah seberapa besar modal yang kamu miliki saat ini, tapi siapa yang lebih siap, lebih cepat beradaptasi, dan lebih disiplin dalam mengeksekusi strategi. Jadi, mulai dari detik ini, ubahlah cara pandangmu terhadap uang dan aset. Ubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini menggerogoti finansialmu. Ubah skala prioritasmu dalam mengalokasikan penghasilan, karena waktu tidak akan pernah menunggu siapapun. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Asupan Otak dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu selalu mendapatkan insight terbaru seputar finansial, strategi praktis, dan pola pikir yang bisa langsung kamu terapkan dalam kehidupan nyata. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Tetap semangat, terus belajar, dan jangan pernah berhenti berkembang.